Hola, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik ya. Malam minggu, hari minggu kemana aja nih? Seperti biasa lah ya, di rumah doang. Pada kesempatan yang baik ini Mr. M mau lanjut nih film animasi superhero yang kemarin masih cukup seru. Apalagi kalau bukan Super Crocs. Mari kita ingat kembali jalan cerita Super Crocs kemarin. Johnny pada dulu masa kecilnya ingin menjadi seorang hero, namun ia gagal, tapi malah sekarang menjadi penjahat super. Kemarin di akhir sesi, Johnny yang telah berhasil dibebaskan di penjara, tiba-tiba diajak teman-temannya merampok sebuah berlian. Gile, belum ada 24 jam bebas langsung ikut merampok. Bagaimana nasib Johnny ke depannya? Apakah akan tertangkap? Penasaran? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Melanjutkan part kemarin, Johnny Bolt dan kawan-kawan mendapati banyak non-super villain juga sedang merampok di sebelah. Setelah mendapatkan apa yang mereka dapat, Johnny dan kawan-kawan pergi kabur menuju rumah. Namun di dalam perjalanan ia dikejar-kejar oleh satuan polisi di sana. Yang pada akhirnya ia pun berhasil kabur dari kejaran polisi dengan menggunakan kekuatan mereka. Seperti kekuatan membuat kesialan serta teleport saat polisi-polisi menghadang mereka di terowongan. Di sisi lain, Casey yang melihat berita yang sedang menayangkan aksi Johnny dan kawan-kawan. Casey pun menjadi marah besar karena dibohongi. Now be honest with me, Johnny boy. Tak lama kemudian, Johnny dan kawan-kawan dikejar oleh pahlawan super suruhan para polisi. Pahlawan itu bernama Man Mountain. Ia datang dibawa oleh helikopter karena tubuhnya sangatlah amat besar. Dan di sana kejar-kejaran antara Man Mountain dan Johnny Bolt pun dimulai. Can't even see what's in between your legs. Namun ia dapat dikalahkan dengan kekuatan khas teman Johnny yang membawa kesialan. For the worst. Chemical weapon we've created. Yang pada akhirnya ia terjatuh ke dalam markas kawanan penjahat lainnya. Tak sampai situ, Johnny pun dikejutkan kembali dengan satu superhero yang dapat membuat dirinya menjadi bola karet yang berjalan. Superhero itu bernama Rubber Ball. Rubber Ball ia sungguh eksis saat mengejar Johnny sampai berfoto-foto ria dahulu dengan warga sekitar untuk meningkatkan pamornya. Tak sampai situ, dalam pengejaran teman Johnny menggunakan es serta listrik miliknya untuk menghentikan aksi Rubber Ball. Yang pada akhirnya ia dapat dikalahkan karena teman Johnny membuat es dari udara.
You talk too much. Johnny dan kawan-kawan pun berhasil kabur. Saat mereka merasa sukses besar dengan aksinya, mereka diteleport oleh seseorang superhero dan episode 3 pun selesai. Mari kita lanjut di episode 4. Di episode 4 ini diketahui nama orang tersebut ternyata Praetorian. Ia pahlawan yang sedang naik daun karena ia memiliki kekuatan super lebih dari 200 jenis, sesuai apa yang didapat oleh kartu bridge miliknya. Bahkan ia pun tak tahu kekuatan apa yang ia akan dapat. Tak hanya itu, pamornya yang sangat besar dikarenakan juga ia termasuk anggota Union of Justice. Kalau di Marvel seperti Avenger lah ya. Dan pada kali ini juga ia mendapatkan kartu cloning yang dapat membuat dirinya menjadi banyak dan satu persatu melawan teman-teman Johnny Bolt. Famous for being merciless, even brutal to supervillains. Mulai dari Frosty ya guys, yang gue asal kasih nama karena nggak ada keterangan case-nya, tapi masih masuk lah ya. Lanjut dengan kekuatan esnya, ia mencoba mengalahkan cloningan dari Praetorian. Namun tak diduga yang ternyata Praetorian dapat menambah kekuatan lagi saat kekuatannya yang sekarang diaktifkan dengan menyemburkan api panas dari ababnya. Di sisi pembawa sial kita sebut saja Jing. Ia dapat dikalahkan juga dengan kekuatan yang sama didapatkan oleh Praetorian, yaitu pembawa sial juga. Look at the same time! Tak hanya itu, teleporter juga dikalahkan olehnya. Sungguh sangat OP guys Praetorian ini. Namun saat ia akan hendak mengalahkan Johnny, ia pun dikendalikan oleh Casey yang juga mempunyai kekuatan untuk memberikan Johnny dan kawan-kawan belas kasih, dan Praetorian pun kabur. Also, Praetorian hates the sin, not the sinner. You'll never get a chance like this again. Yeah, of course. Di sisi lain, saat di gedung Union of Justice, ia kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya yang telah memaafkan para penjahat itu. Menurut Mr. M, kekuatan Casey ini sangatlah OP guys, karena dia berhasil mengendalikan superhero terkuat. Kembali ke Johnny, ia hampir saja akan diputuskan oleh Casey yang karena ia telah membohonginya sewaktu ia berjanji tak akan melakukan kejahatan kembali. Casey ingin hidup tenang tanpa menggunakan kekuatannya, berbeda dengan Johnny yang tak kuat hanya berdiam saja dengan kekuatannya yang tak digunakan. Lalu pada akhirnya melihat Johnny yang kekeh dengan keputusannya, Casey pun membuat keputusan untuk mempertemukan Johnny pada Hit. Hit yaitu mentornya Casey dahulu yang mengajarinya merampok serta menyelamatkannya dari keterpurukan. Dan diketahui juga Hit adalah seorang supervillain yang dapat melelehkan besi dengan senjata panasnya. Ia menggunakan itu pada setiap aksi perampokannya dan berhasil kabur berulang-ulang kali. Dan anehnya ia seperti Johnny tak ingin membunuh siapapun pada aksi kejahatannya selama 45 tahun. Dan ia juga dianggap legenda hidup di masyarakat dan dia terus kembali saat masyarakat mulai melupakannya. Dan film pun diakhiri dengan Johnny yang bertemu dengan Hit.
dan episode 4 pun berakhir. Bagaimana nih teman-teman, sehebat apakah karakter Hit ini yang telah menjadi sebuah ikon kejahatan dahulu? Dan rencana apa yang akan dilakukan Hit? Penasaran bukan? Lanjut di episode selanjutnya. Jika teman-teman suka mengenai alur cerita film kali ini, minta tolong bantuannya teman-teman, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film, bye-bye.